Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Melinda, Reisha Akila, Juharotun Nafisa, Rahma Zafira, Muhammad David Herdiansyah, Sheila Putri, dan Silvi Intan akan menjelaskan mengenai kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Apa sih pemerintahan itu? Pemerintahan adalah lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara, yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan di dunia. Yang pertama, pemerintahan monarki atau kerajaan. Dalam pemerintahan monarki, umumnya yang menjadi pemimpin adalah turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan yang kedua, pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang berasal dan dipilih dari rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Terdapat 3 bentuk pemerintahan republik, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Pemerintah yang bersih itu yang seperti apa sih? Nah, jadi pemerintah yang bersih itu maksudnya pemerintahan yang prioritas pembangunan mengarah pada peningkatan kinerja agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah. Pemerintahan yang bersih selalu berpedoman pada UU 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Pemerintahan yang berwibawa itu bagaimana? Pemerintahan yang mengembangkan sistem pemerintahan yang baik. Kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks hukum, pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang pertama, keadilan sosial yang bisa dirasakan oleh semua orang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, modernisasi birokrasi, yakni adanya peralihan sistem yang tadinya manual menjadi online. Hal ini untuk memberi kemudahan, kepraktisan, dan transparansi akses informasi maupun layanan. Yang ketiga, pemerintahan yang kuat, yakni pemerintahan yang memiliki kebijakan yang memang tangguh dan menguntungkan semua pihak, terutama rakyat kecil. Faktor yang keempat, pemerintahan yang akuntabel. Akuntabel di sini artinya bisa bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab atau kewajiban yang diberikan kepada mereka. Yang kelima, supremasi hukum. Hukum harus diberlakukan secara jelas dan dapat menjadi batasan baik bagi masyarakat ataupun aparat pemerintah. Yang keenam, transparansi pemerintahan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui setiap aspek dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketujuh, adanya kebebasan pers. Pers sebagai lembaga sosial yang memiliki sifat independen dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari pernyataan yang telah disampaikan, bentuk pemerintahan berarti cara atau model suatu pengorganisasian negara dengan menegakkan kekuasaan komunitas politiknya. Pemerintahan yang bersih adalah di mana pemerintah tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kekuasaan. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, diperlukan beberapa faktor pembentuk pemerintahan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.